Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'al. Baik, kita insya Allah melanjutkan lagi syariah Ummahatul Mukminin. Sekarang berarti Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah, jadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Zainab, ada dua, ada Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahash. Dan istri anak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun namanya juga ada yang Zainab juga. Bahkan itu anak pertama, gitu. Jadi tampaknya memang nama Zainab itu bisa dibilang nama yang cukup populer dan nama yang pasaran lah, kalau boleh dibilang itu nama pasaran. Jadi ya misalkan siapa Ahmad gitu kan, yang bedakan paling binti siapa gitu. Zainab binti Khuzaimah ini dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Hafsah. Nah, kira-kira jarak antara pernikahan Hafsah dan Zainab ini hanya 20 hari gitu. Jadi setelah nikah dengan Hafsah baru pengantin baru kan, belum ada sebulan, 20 hari kemudian nikahi Zainab. Kok bisa begitu? Kita nggak boleh seudon mengatakan Rasulullah masa nikah sih sama Hafsah gitu kan, nggak boleh ya, karena kondisi saat itu ya berbeda dengan orang zaman sekarang ya. Nah, ini nanti kisahnya kita akan jelaskan kenapa nggak bisa begitu. Baik, Zainab nasabnya binti Khuzaimah bin Haris bin Abdullah bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Sa'sah al-Hilaliyah. Ibunya namanya Hindun binti Auf bin Haris bin Hamatah. Para ulama sejarah mengatakan bahwa nasabnya ini adalah nasab yang mulia, termasuk Quraisy. Nasab mulia, nasab yang terpandang, begitu. Nah, tapi begini, sebelum Zainab ini dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu udah dinikahi dulu sama orang lain, bahkan ada 2 suami gitu. Sama seperti Khadijah. Khadijah suaminya 2. Habis itu dinikahi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab juga sama, dinikahi 2 orang, habis itu baru dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah istri beliau yang meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad. Maksudnya istri yang meninggal di masa kehidupan Rasulullah. Rasulullah masih hidup tapi istrinya sudah meninggal, itu ya Khadijah sama Zainab ini. Gitu. Jadi ada sisi kesamaan di situ. Cuman bedanya Zainab ini bukan orang kaya. Bukan orang kaya seperti Khadijah. Dan juga bukan wanita cantik seperti Khadijah juga. Nah, ini sisi bedanya. Nah, kemudian yang menikahi Zainab ini sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 2 sepupu beliau. Jadi kalau kita kan lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya kan? Nah, paman-pamannya itu ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Thalib, ada juga namanya Harith. Nah, Harith ini punya anak 2. Anak 2 itu yang pertama Tufail namanya. Tufail bin Harith bin Abdul Muthalib. Nah, Tufail ini menikahi Zainab binti Khuzaimah. Nah, tapi sayangnya sampai ke Madinah ternyata Zainab ini mandul. Makanya diceraikan sama Tufail. Nah, untuk menjaga kehormatannya Zainab, akhirnya dinikahi sama adiknya Tufail, namanya Ubaidah. Dipanggil Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah yang terkenal kan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, tapi ini Abu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muthalib. Nah, cuman
setelah dinikahi sama Abu Ubaidah ini, pernikahannya nggak begitu lama. Karena Abu Ubaidah ini nanti kan setelah kaum muslimin muhajirin berada di Madinah, kan nanti terjadi perang Badar, ya kan? Nah di perang Badar itulah syahid suaminya, yang Ubaidah ini, Ubaidah atau Abu Ubaidah ini. Nah, jadi pada perang Badar itu kan sebelum ada peperangan terbiasa orang Arab itu mengadakan namanya mubarozah. Tahu nggak mubarozah? Jadi mubarozah itu perang tanding, 1 lawan 1 itu. Jadi sebelum perang dimulai itu adu jagoan dulu. Gulat gitu satu. Gulat gitu, tapi pakai pedang ini. Nah, jadi itu nanti sama orang Persia, nanti sama orang Romawi juga gitu juga. Nah, sama orang orang Quraisy juga sama. Nah, ketika itu orang Quraisy menjagokan 3 orang, namanya Utbah, Walid bin Utbah, sama Utaibah. Nah, kemudian ketika itu dari pihak kaum muslimin orang Ansor. Nah, orang Ansor 3 orang, anak-anak muda 3 orang maju. Kemudian orang Quraisy itu mengatakan, akifaun kiram. Sebenarnya kalian itu ya sepadan lah sama kami dan kalian orang mulia juga. Ya, tapi kami minta dari golongan kami, masyarakat muhajirin. Ya, kami pengen bunuh itu saudara-saudara kami, gitulah kira-kira seperti itu. Akhirnya 3 orang dari muhajirin. Nah, yang dituju oleh Nabi SAW ada 3 orang. Kum ya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya. Terus kum ya Ali bin Abi Thalib. Kum ya Ubaidah, Abu Ubaidah. Nih, jadi berarti pamannya itu, anak pamannya berarti sepupunya, sama anak pamannya lagi. Di sini diambil pelajaran oleh para ulama bahwa yang dikorbankan pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah keluarganya dulu, dari kerabat-kerabatnya dulu, supaya tidak ada seudon. Tidak ada seudon dari apa? Dari orang Ansor, ya kan? Masa orang Ansor aja kan, atau masa orang lain aja gitu. Jadi disinilah adilnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada sesuatu yang menarik juga gitu. Nanti ketika pas perang Badar itu Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada para sahabat, jangan kalian bunuh Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, paman ya kan? Gitu. Nah, ketika itu ada 1 orang peserta Badar itu suudon sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami berperang, ada yang pengen membunuh anaknya, ada yang pengen membunuh ayahnya, ada yang seterusnya. Kami bunuh-bunuhan loh sama saudara sendiri, bahkan sama keluarga sendiri gitu. Sedangkan Abbas nggak boleh dibunuh. Gitu. Jadi ada seudon begitu. Akhirnya setelah peperangan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Abbas itu udah masuk Islam. Jadi jangan dibunuh kan gitu. Disitulah sahabat itu merasa, ya Allah, aku sudah seudon sama Rasulullah SAW. Sebagai kafarat seudonnya, semenjak saat itu sampai beliau meninggal dunia, setiap hari sedekah. Masya Allah. Jadi memang para sahabat itu seperti itu akhlaknya ya. Jadi, nah begitu juga dengan apa? Rasulullah itu nyuruh ya 3 Hamzah, Ali dan Abu Ubaidah. Nah, Ali ketika pas perang cepat ya, dan Ali bin Abi Thalib itu terkenal dengan pedangnya itu ada dua mata. Jadi gini, ada gini ya, cek gitu. Tahu nggak? Ini Ali aja nih bisa dibilang ciri khasnya Ali bin Abi Thalib, pedangnya kayak gitu. Rata-rata orang pedangnya pada gini, nih, ya kan, lancip gitu ya, atau gini. Ini nggak 2 gini, bercabang, ada cabangnya.
Ternyata Ali bin Abi Thalib itu kalau pedang gitu, kadang pedang diginiin, orang dari sana lawannya gini, nanti diginiin sama Ali, terus gini, Patahin. ya, apa terus akhirnya itu kan, apa lepas ya kan, nanti tinggal bunuh, terus gitu, hebat banget ya, masya Allah, Ali bin Abi Thalib. Itu keahliannya Ali bin Abi Thalib itu, masya Allah. Dan nanti sampai berikutnya itu kebiasaan juga begitu, pedangnya kayak gitu, masya Allah. Ya, luar biasa. Nah, kemudian Hamzah juga gitu. Sebentar udah mati lawannya itu. Nah, giliran Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sabet-sabetan, ya saling pukul. Akhirnya menang juga. Cuman Abu Ubaidah ini kena luka, ya. Terus kakinya buntung. Ya, kakinya buntung. Akhirnya segera dibawa oleh para sahabat, dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, ini kisahnya sedih sekali ini. Kepalanya angkat, jangan taruh situ, kepalanya angkat. Terus dipangku oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Ubaidah dipangku dari awal peperangan sampai akhir peperangan. Berada di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang pendarahan begitu hebat, ya. Kemudian dipangku oleh Rasulullah SAW, kepalanya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat kondisi itu nggak bisa tahan, ya. Meskipun begitu, Abu Ubaidah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in mitu adkhulul jannah? Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau apabila aku mati, apakah aku masuk surga? Masya Allah. Jadi seolah-olah udah tahu kayak sebentar lagi mati. Jika aku mati, apakah aku masuk surga? Rasul belum jawab, nangis dulu. Ya. Terus belum jawab, anta tidak akhirul jannah, kamu masuk surga. Masya Allah. Terus begitu, belum selesai pertanyaan, masih lihat ke wajah Rasulullah. Ya Rasulullah, anta radin anni? Wahai Rasulullah, apakah engkau ridho kepadaku? Rasulullah nangis lagi. Lalu beliau bersabda, raditu anka, aku ridho kepada, masya Allah. Nah, karena pendarahan yang begitu hebat, akhirnya beliau meninggal dunia syahid. Masya Allah. Dan sudah mendapatkan jamin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga dan diridhoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini suami kedua dari Zainab bintu Khuzaimah. Masya Allah, masya Allah. Jadi luar biasa ya, mati syahid perang Badar dan dalam kondisi seperti itu. Nah, akhirnya Zainab itu hidup di Madinah sendirian. Tidak ada yang menanggung hidupnya, nggak ada, kerabat nggak ada. Yang nanggung nggak ada. Kemudian habis dicerai suami, dalam kondisi mandul, nggak punya anak. Meninggal suaminya. Kemudian karena dia tidak cantik, tidak ada satupun yang melamar. Begitu. Nah, lihat kondisi seperti itu, Nabi Muhammad SAW itu ngelihat para sahabat itu nggak ada satupun yang ngelirik, nggak ada. Gitu. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau lebih mengutamakan itu. Jadi untuk untuk supaya tidak begitu sedih Zainab itu. Ya, subhanallah bihamdih.
Nah ini alasannya kenapa baru 20 hari udah nikah lagi. Gitu. Dan tentunya Hafsah pun juga terima. Ya, jadi seperti itu. Allahu Akbar. Kalau zaman sekarang mungkin 20 hari udah nikah lagi kan gitu ya. Waduh gimana sih gitu ya. Tapi kondisi seperti itu coba. Ya, jadi hidup itu sedih sekali. Itu pun nanti bersama Nabi Muhammad SAW cuma 3 bulan. Ya Allah ya Rabb. Itu nikahnya usia berapa berarti? Nikahnya usia antara, jadi memang ini ada perbedaan. Sebenarnya gini, kapan Zainab lahir itu sendiri pun juga banyak bukan banyak riwayat, tidak ada riwayat kapan lahir gitu. Para ulama cuma mengatakan bahwa ketika meninggal dunia itu kurang dari umur 30 gitu aja. Ada juga mengatakan 28. Nah, kira-kira menikahnya itu umur 28, 3 bulan berikutnya meninggal. Gitu. Jadi seperti itu. Ini hanya perkiraan dari sebagian para ulama. Seperti itu. Nah, Zainab bintu Khuzaimah ini beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW dan maharnya ringan, ya 400 dirham. 400 dirham. Jadi kok kemana itu 10 ukiyah ya. 10 ukiyah itu 10 ukiyah, satu ukiyahnya 40 dirham. Ya, berarti 10 kali 40 dan 400 dirham. 400 dirham itu satu dirhamnya itu cuma 4.100 sekian, jadi 4.200. Nah dikalikan 400, jadi tadi sudah saya hitung-hitung 1.600.000 sekian. Jadi ya maharnya sama segitu. 1.600. Masya Allah, Masya Allah. Tapi dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu suatu kemuliaan tersendiri. Gini. Jadi gini, harus kita pahami ya. Mungkin ini belum saya sampaikan di sebelumnya. Setiap yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala menjadi istri Nabi itu pasti karena satu keutamaan ya. Kok Khadijah keutamaannya karena perjuangannya, Aisyah karena kecerdasannya, Saudah karena kesabarannya, karena nurutnya sama Rasulullah, Hafsah karena ahli puasa dan ahli qiyamul lail kemarin ya. Dan ini ya, Zainab binti Jahash itu karena apa? Zainab binti Khuzaimah, maaf. Itu karena apa? Karena kedermawanannya dan karena kasih sayangnya terhadap orang lain. Gitu. Jadi Zainab binti Khuzaimah ini semenjak masa jahiliyahnya itu sudah mendapatkan satu gelar, satu julukan, yaitu Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Gitu. Itu masa jahiliyah loh. Orang-orang kafir aja nyebutnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW kata para ulama bahwa kebiasaan Nabi itu mengkritisi gelar-gelar dari orang-orang kafir. Tapi gelar ini tidak dikritisi oleh beliau. Karena memangnya sesuai. Ya, jadi ketika pas masa belum Islamnya saja itu sudah, apabila ada orang miskin selalu diayomi, apabila ada orang yang du'afa, apabila ada orang yang butuh selalu dikasih gitu. Bahkan lebih mengutamakan mereka daripada diri sendiri. Itu Zainab binti Khuzaimah. Dan semakin setelah masuk Islam tambah gitu. Jadi karena keutamaannya inilah kasih sayang yang luar biasa terhadap orang lain, terutama pada para du'afa, masakin itu luar biasa. Maka disitulah Allah memilih Zainab binti Khuzaimah untuk menjadi istri Nabi Muhammad SAW dari Ummul Masakin kemudian menjadi Ummul Mukminin. Masya Allah. Gitu, menjadi Ummul Mukminin. Jadi ini kan luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Meskipun bisa kita katakan hidupnya itu penuh dengan ya, penderitaan dalam tanda kutip ya, penuh dengan kemiskinan, penderitaan, bahkan mandul, tidak cantik, ya tidak dilirik oleh orang lain, bahkan diceraikan. Ya Allah. Ini tapi meskipun begitu ada kemuliaan ya, yang diraih ya, ada satu sisi kemuliaan dan nanti akan menjadi apa? Menjadi istri Nabi Muhammad SAW di surga nantinya. Begitu. Kemudian beliau
ketika pas punya harta misalkan atau punya budak gitu. Jadi saking kasih sayang sama orang itu kayak bisa dibilang Zainab bintu Khuzaimah itu orang nggak bisa zalim sama orang gitu. Bahkan ketika pas punya budak dari Habasyah, berarti hitam, Ethiopia ya. Dari Ethiopia budak hitam yang kebiasaan orang sukanya disuruh-suruh, mungkin suka dianiaya dan apa. Tapi ketika pas punya budak ini hitam ini, itu diperlakukan nggak seperti budak, diperlakukan seperti saudara. Coba, saking nggak bisa dolim ke orang, saking besarnya kasih sayang yang ada dalam hati beliau. Jadi kan ini kan luar biasa, ya, masya Allah. Jadi kita kembalikan kepada hadis ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki kasih sayang mereka mendapatkan rahmat dari Allah yang Maha Rahmat. Ya, subhanallah. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kamu. Ini kan luar biasa. Ini yang didapatkan oleh Zainab bintu Khuzaimah. Gitu, masya Allah. Nah, kemudian beliau ketika pas meninggal dunia, ketika pas meninggal dunia, beliau tuh jenazahnya langsung diurusin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi itu sebatang hidup sebatang kara gitu, hidup sebatang kara, nggak ada yang nanggung, nggak ada apa, ya. Diurusin sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, gitu, dikuburkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW, begitu. Ini karena kecintaan Nabi kepada beliau. Nah, kemudian dikuburkan di mana? Di Baqi. Dikuburkan di Baqi. Beliaulah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama kali dikuburkan di Baqi. Begitu, dikuburkan di Baqi. Berarti sampai sekarang masih ada. Ya. Sama seperti nanti Aisyah dan di Baqi juga dan seterusnya. Baik, barakallahu. Jadi seperti itu. Kemudian Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha wa radhaha ini hidupnya berarti kurang dari 30 tahun, 28 tahun dengan penuh penderitaan gitu. Tapi dari sini kita mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Sebenarnya yang menjadikan seseorang itu mulai itu bukan umur yang panjang, ya, tapi iman dan amal soleh. Meskipun seseorang itu hidupnya pendek, tapi ternyata apa? Yang disebut sekarang jika disebut Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha, sampai sekarang didoakan, dan nanti pasti masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Coba, jadi hidup yang pendek nggak masalah, asalkan apa? Husnul khatimah. Jadi al-ibratu, ya, al-ibrah maksudnya nilai seseorang itu bukan pada umur tapi pada amal soleh. Seperti itu. Tidak banyak tentang Zainab bintu Khuzaimah. Itu saja, insya Allah. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke Ummu Salamah. Baik, barakallahu alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.